warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Amirah dengan NIM 200204110080. Saya berasal dari Fakultas Syariah jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit ilmu mengenai penerjemahan Al-Quran serta karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjalankan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ilmu terjemah bahasa Arab atau Al-Quran. Baiklah, langsung saja sebelum saya memasuki pada materi inti, saya ingin menjelaskan beberapa hal kecil. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam yang dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia. Nah, dikarenakan Al-Quran ini dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia, maka perlu dan wajib bagi kita untuk mengetahui isi dan pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, isi dan pesan yang terkandung di dalamnya itu dapat berupa perintah, larangan, serta kisah-kisah para nabi dan rasul yang dapat dijadikan suri tauladan bagi umat-umat pada masa sekarang. Namun, terlepas dari itu semua, kita memiliki kendala terhadap penerjemahannya, yaitu dikarenakan perbedaan bahasa dan negara. Kita memiliki kesulitan dalam memahami apa sebenarnya yang dimaksud di dalam teks Al-Quran tersebut. Nah, sehingga lahirnya ilmu terjemah ini sebagai penyokong untuk memudahkan orang-orang dalam memahami isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Dalam pengertian yang luas, penerjemahan itu istilah umumnya mengacu pada proses pengalihan buah pikiran atau gagasan dari suatu bahasa sumber ke bahasa lain, baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit, terjemah itu bisa diartikan sebagai pengalihan suatu proses pengalihan pesan yang terdapat di dalam teks bahasa pertama, yaitu bahasa sumbernya, dengan padanannya di dalam bahasa sasaran. Sebagian orang menganggap bahwa menerjemahkan Al-Quran itu adalah sesuatu hal yang mudah. Namun, perlu diketahui pada hakikatnya, menerjemahkan itu bukan hanya menerjemahkan begitu saja, tapi kita harus mempunyai ilmu-ilmu yang mumpuni jika kita ingin menerjemahkan Al-Quran. Untuk menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan maksud tulisan, terlebih lagi menerjemahkan Al-Quran ini adalah sesuatu yang sakral, maka mutarjim harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syaratnya, yang pertama harus memiliki itikat yang baik dan niat yang tulus. Hal ini dikarenakan sebagaimana yang tertuang di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika niat kita awalnya sudah buruk, maka ilmu yang terserap pun tidak akan masuk dengan sempurna. Namun jika niat dan itikat kita sudah baik dari awal, maka ilmu yang akan kita dapatkan dapat kita salurkan dengan orang lain sehingga mereka dapat memahami apa yang kita sampaikan. Selain daripada itu, tentunya kita harus menguasai ilmu-ilmu yang sejenis dengan ilmu penerjemahan ini, seperti ilmu kalam, usul fiqh, ilmu akhlak, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar kita terhindar dari kekeliruan dalam menerjemahkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mutarjim Al-Quran harus memiliki akidah Islamiyah yang kuat dan lurus. Karena orang yang tidak dibolehkan untuk menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran, sebab tidak sejalan dengan tujuan ulama dari turunnya Al-Quran itu sendiri, yaitu sebagai kitab petunjuk. Dan yang ketiga, yang paling penting, yaitu seorang mutarjim itu harus menguasai dengan baik dua bahasa yang bersangkutan, misalnya bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, maka seorang penerjemah itu harus menguasai dua bahasa ini sehingga
penerjemahan yang dihasilkan itu menjadi penerjemahan yang baik. Kemudian selanjutnya, penerjemahan Al-Quran memiliki dua jenis penerjemahan. Yang pertama, penerjemahan harfiah atau disebut juga letterlek. Lazimnya juga disebut sebagai terjemahan lafdiyah, yaitu terjemahan yang dilakukan dengan bergantung pada susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Terjemahan ini di Indonesia dikenal sebagai menyalin kata demi kata atau word for word translation. Adapun yang dimaksud dengan pembagian terjemahan tafsiriyah, yaitu terjemahan yang dilakukan oleh mutarjim atau penerjemah dengan lebih mengutamakan maksud dan isi yang terkandung di dalam bahasa asal yang diterjemahkan ini. Jadi penerjemahan tafsiriyah ini tidak hanya terikat pada susunan dan struktur gaya bahasa yang diterjemahkan. Kemudian selanjutnya, karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya bahasa merupakan salah satu budaya manusia yang sangat tinggi nilainya, karena dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dengan bahasa pula manusia dapat berkembang dan mengabstraksikan berbagai gejala yang muncul di sekitarnya. Jelas bahwa bahasa sangat penting perannya dalam kehidupan sosial dan boleh dikatakan manusia berbahasa setiap hari dan mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan bermimpi pun manusia berbahasa pula. Sebagaimana yang kita ketahui juga, setiap bahasa itu tentunya memiliki karakteristik yang membedakan dengan bahasa yang lain. Contohnya bahasa Arab. Sepertinya bahasa Arab yang memiliki posisi yang paling istimewa bagi kaum muslim dan muslimat. Dikarenakan ia adalah bahasa Indonesia, dikarenakan dia adalah bahasa Al-Quran. Namun selain pada keistimewaan itu, bahasa Arab juga memiliki keistimewaan lain, yaitu keindahan susunan kalimatnya. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk tujuan tertentu dan konteks ini akan menentukan ragam bahasa Indonesia yang harus digunakan. Seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia dapat dalam orasi politik akan menggunakan ragam yang berbeda dari orang lain yang menggunakannya untuk menyampaikan khotbah Jumat misalnya atau bahan kuliah. Baiklah, jadi perbedaan di antara karakteristik bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini, yang mana bahasa Arab adalah bahasa yang paling tua, sedangkan bahasa Indonesia ini baru lahir pada tahun 1920-an. Bahasa Arab terkenal lebih asli, terbebas dari pengaruh baik istilah maupun tatanan bahasanya, karena sudah jelas dia itu adalah bahasa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu terjaga kesuciannya dan kemurniannya. Sedangkan bahasa Indonesia mudah terpengaruh dari bahasa lain, istilah maupun tata bahasanya. Kemudian perbedaan lainnya, bahasa Arab itu karakteristiknya lebih kaya kosakata. Mungkin dikarenakan struktur kalimatnya yang beragam dan unik, sehingga bahasa Arab ini memiliki kosakata yang banyak. Satu kata saja bisa memiliki banyak makna. Sedangkan bahasa Indonesia kosakatanya masih terbilang terbatas dan kurang. Kemudian untuk bahasa Arab, standar bahasanya itu adalah bahasa Al-Quran yang mana terjaga dari pengaruh dan sejalan dengan keterjagaannya Al-Quran itu sendiri. Sedangkan bahasa Indonesia standarnya bahasa baku atau umum yang telah ditetapkan, sehingga mudah terpengaruh oleh bahasa lain sesuai zaman. Kemudian bahasa Arab itu sastranya telah maju sejak abad 6 Masehi, Jahiliyah, awal Islam, Abbasiyah, dan modern. Sedangkan bahasa Indonesia sastranya itu baru muncul kemudian tahun 1920-an. Mungkin sejalan dengan lahirnya bahasa itu. Kemudian
Terakhir, bahasa Arab, kaidah dan tatanan bahasanya disarikan dari analisa terhadap bahasa Al-Quran dan hadis. Sedangkan bahasa Indonesia, kaidah dan tatanan bahasanya seringkali dimasukkan dari tatanan bahasa asing dan diselaraskan dengannya. Misalkan kebanyakan bahasa Indonesia sekarang disarikan dari bahasa Inggris. Mungkin cukup sekian ilmu yang saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.